Swastiastu. Sampurasun. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Ibu Siti Ayu Bertrisnawati menemani Anda pemirsa yang ada di rumah dalam mimbar agama Hindu Badan Penyiaran Hindu Provinsi Jawa Barat di Bandung TV. Pemirsa Bandung TV yang berbahagia, seperti yang Anda ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini masih ada. Sehingga mulai Agustus 2022, PPKM level 1 telah ditetapkan dengan berbagai peraturan. Tentunya kita tidak boleh abai dan terus mematuhi protokol kesehatan dan menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya. Pemirsa, pada mimbar agama Hindu hari ini kita akan membahas mengenai bakti mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Bersama dengan narasumber kita yang telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu ada Bapak Insinyur Ide Bagus Rai Atnyana MPhil sebagai anggota Badan Penyiaran Hindu Provinsi Jawa Barat. Kita sapa terlebih dahulu. Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat pagi. Pagi Pak Bagus Rai. Wah, sepertinya Putri terbiasanya manggilnya Aji Rai nih. Bagi pemirsa yang belum tahu nih di rumah bahwa Aji ini berasal dari kata berasal dari bahasa Bali yang memiliki arti bapak nih. Betul. Iya. Dan Putri berkenan ya Ji, ya dipanggil Aji Rai ya, pada mau kesempatan panggil kali bapak ini. boleh, panggil Aji baik, boleh. Bagaimana kabarnya Aji? Ya, pagi ini cukup baik. Ya. Astungkare. Baik, Aji ini akan menyampaikan tema yang akan kita bawakan pada kali ini, dan pas sekali pemirsa yang ada di rumah, pada kali ini momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 nih Aji Rai. Nah, tentunya tepat sekali kita akan membahas tema ini mengenai bakti dalam mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah Aji, sebelum membahas lebih jauh nih Aji, bagaimana sih umat Hindu mengimplementasikan bakti itu tersendiri untuk mengisi kemerdekaan ini nih Aji? Bisa mungkin dijelaskan terlebih dahulu nih terkait bakti sendiri. Silahkan Aji Rai. Oke, terima kasih Putri. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sampurasun. Rampes. Selamat pagi para pemirsa penonton Bandung TV yang saya hormati. Pagi ini kita semua mengikuti siaran mimbar agama Hindu di Bandung TV. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas di pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Putri, pagi ini memang kita mengambil tema yang berkaitan dengan kemerdekaan. Ya, tidak terasa memang hampir tiap tahun kita merayakan Hari Kemerdekaan RI, yang mana tahun 2022 ini adalah yang ke-77. Ya, artinya bangsa Indonesia sudah cukup tua ya umurnya dari kemerdekaan itu sendiri sudah cukup tua. Ya kita patut puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Dewasa atas karunia beliau bahwa kita diberi kemerdekaan ini adalah karunia Tuhan. Ya. Di samping karunia Tuhan, ya tentu kita mengucapkan juga rasa terima kasih ya kepada para pahlawan, ya para pendahulu kita yang setelah berjuang mati-matian dulu memperjuangkan kemerdekaan sampai berhasil merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Nah, ini kita jangan lupakan. Tiap tahun kita harus ingat, kita peringati. Nah, termasuk hari ini kita juga memperingati itu. Makanya tema kita kaitkan dengan kemerdekaan RI yang ke-77. Nah, para pejuang dulu ini juga sudah mengimplementasikan bakti sesungguhnya ya. Karena beliau itu mengorbankan jiwa raganya demi kemerdekaan ini tanpa pamrih. Tanpa pamrih artinya itu sudah berlandaskan bakti ya. Sebagaimana juga disitir di dalam Yayurveda di bab 40 sloka 2 di sana dikatakan, wahai umat manusia, kewajibanmu adalah bekerja. Nah, bekerja itu adalah kewajiban tanpa memikirkan pamrih untuk diri pribadi. Ya. Bekerjalah kamu. Nah, ini bekerja di sini harus berlandaskan dharma. Dharma sebagai landasan untuk kita bekerja. Bekerja dan bekerja tapi landasi dengan dharma. Nah, bekerja adalah suatu bakti. Nah, ini disitir di dalam Yayurveda 40 bahwa
orang yang sudah berbakti melalui kerja itu akan mencapai rasa kebahagiaan, ya, karena ini akan membawa kita umur panjang. Nah, yang terakhir adalah akan menghantarkan ke dalam alam kebebasan yang sejati. Nah, kebebasan yang sejati inilah yang dipoinkan di sini menjadi suatu tema kita. Karena kemerdekaan itu adalah kebebasan, ya. Nah, dari seloka ini kita dapat merenung apa sih sesungguhnya implementasi kita di dalam kehidupan di alam kemerdekaan ini berkaitan dengan bakti itu sendiri, ya. Demikian dulu sebagai awalan dari saya. Ya, lanjut lagi. Tadi sudah mengingatkan kita pentingnya ada suatu momen untuk memotivasi mengisi kemerdekaan ini dan sekaligus mengimplementasikan ajaran agama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang tentunya ini ajaran bakti, Aji, ya. Betul, nah, ya. Sebelum melanjutnya, Aji, tadi sudah disinggung sekilas mengenai bakti. Nah, apakah ada penjelasan lebih lanjut nih tentang bakti ini sendiri? Mungkin wujudnya dalam keseharian mungkin, Aji. Ya, betul sekali. Memang kita sudah biasa kita ya mendengar kata bakti, ya. Apalagi ini menjelang kemerdekaan RI. Di RT RW sudah biasa diumumkan, yuk hari Minggu kita kerja bakti, gitu ya, kerja bakti. Tapi biasa mendengar, tapi ya mungkin tidak semua kita bisa memahami apa sih bakti itu, ya. Bagi kita, ya, saudara-saudara kita yang beragama Hindu ataupun yang mengerti tentang ajaran-ajaran keagamaan, di Hindu biasa kita mendengarkan, ayo mau bakti, nyakupkan tangan di atas kepala, ya. Nah, Kramaning sembah juga dikatakan sebagai mau bakti, ya. Kita ngambil kembang begini, ini sudah mau bakti. Tetapi itu berkaitan dengan spiritual, ya, keagamaan, ya. Dalam artian yang secara umum, artinya bahasa-bahasa umum, bakti itu bisa kita artikan sebagai suatu kewajiban. Kewajiban, terus juga apa namanya, rasa ikhlas, rasa yang apa namanya, yang mendalam, melakukan sesuatu dengan landaskan keikhlasan, gitu ya. Makanya tadi dikatakan bekerjalah dengan landasan dharma. Nah, dharma itu adalah suatu niat yang baik. Nah, disinilah bakti itu, tanpa memikirkan harus begini, harus begitu supaya dapat pamrih. Nah, tidak ada pemikiran yang menuju ke pamrihnya itu sendiri, tetapi bakti itu adalah keikhlasan kita untuk berbuat sesuatu, bekerjalah dengan rasa ikhlas, gitu ya. Nah, itulah dia bakti itu, ya. Demikian dulu untuk bakti. Baik, tadi Aji sudah menyinggung mengenai kita ada nih di agama Hindu ajaran mengenai bakti tersendiri. Nah, ya, baktinya itu ada namanya Nawawida Bakti, Aji, ya, kalau iya, di betul ajaran sekali, agama iya. Hindu. Nah, menyinggung dengan ajaran agama Hindu ini. Nah, apa saja sih jenis bakti di dalam ajaran Nawawida Bakti ini, Aji? Nah, yang dapat dilakukan di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin penjelasannya agak panjang nih, Aji. Betul, iya, agak panjang. Contoh per poinnya saja, silahkan, Aji. Iya, baiklah. Memang dalam kaitan penerapan bakti dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita sebagai umat Hindu utamanya ini yang melakukan kewajiban-kewajiban di dunia pekerjaan sehari-hari, ada 9 jenis bakti, ya, yang disebut dengan Nawawida Bakti, ya. Bakti yang pertama itu diimplementasikan dengan mendengar wejangan yang disebut di sini adalah Srawanam. Nah, ini adalah bakti yang pertama dengan mendengarkan wejangan-wejangan. Wejangan di sini ya tentu wejangan yang berkaitan dengan sesuatu kebaikan, ya, demi kebaikan kehidupan kita. Ada wejangan-wejangan yang bersifat keagamaan, entah itu ada wejangan juga ada pidato-pidato dari para pejabat, ya, tentu memberi arahan supaya kita bisa bekerja yang lebih baik, begitu ya. Itu berkaitan dengan mendengarkan wejangan, ya, termasuk hari ini. Bagi para pemirsa yang mendengar atau menonton Bandung TV, ini bagian juga dari itu, ya, bagian dari yang disebut dengan Srawanam.
Terus yang kedua yaitu Wedanam, dengan mengimplementasikan membaca ayat-ayat kitab suci keagamaan. Ya, kita semua umat beragama pasti punya kitab suci ya. Dengan aktif membaca-baca kitab suci, ya ini juga bagian dari melaksanakan bakti dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang kedua. Kita lanjut yang ketiga, bakti yang disebut kirtanam. Ya, kirtanam. Kirtanam itu menyanyikan lagu-lagu rohani. Ya, bahasa umumnya lagu-lagu rohani ya. Ya, kalau kita di umat Hindu, ini biasa kita melakukan pada saat persembahyangan. Ya, kayak kemarin Purnamo di Puro, ya kita mengkidung ya. Itu bagian dari kirtanam. Melakukan kidung-kidung kerohanian, kidung-kidung suci. Ya, banyak juga para artis mengarang lagu-lagu kerohanian ya. Nah, itu juga termasuk kirtanam. Yang keempat, semaranam. Ya, ini pendekatan kita dengan bakti yang berkaitan dengan menyebut-nyebut nama Tuhan. Ya, kita di umat Hindu memiliki turunan para dewata. Ya, jadi Tuhan itu memang satu. Ya, tapi orang bijaksana menyebutkannya dengan berbagai sebutan. Nah, sebutan inilah yang kita ambil untuk memuja beliau. Ya, seperti kita di Hindu, ya ada Brahma, Wisnu, Siwa, ya ada yang memuja dengan bentuk Saraswati, ya itu menyebut-nyebut nama Tuhan dalam artian melakukan bakti. Ya, Om Namo Siwaya, itu kan menyebut Siwa ya. Om Saraswati, Namo Siwanam, ya Saraswati yang disebut. Nah, penyebutan ini disesuaikan dengan momennya. Kapan kita menyebut salah satu ya bentuk atau sebutan nama-nama dewata ya. Mungkin di situ dulu. Baik, ya. Kita mungkin akan break sejenak. Tetaplah bersama kami di Bandung TV. Baik pemirsa, Anda kembali lagi di Bandung TV dalam program Mimbar Agama Hindu Provinsi Jawa Barat. Jadi kita lanjutkan saja Aji Rai pembahasan kita tadi mengenai Nawawida Bakti ini. Ya. Silahkan Aji. Para pemirsa TV yang berbahagia, tadi ada yang lewat ya, jadi di break sebentar. Kita lanjut penjelasan tentang Nawawida Bakti. Tadi berhenti sampai ke yang keempat. Kita lanjut yang kelima. Bakti yang kelima dengan cara yaitu pada sewanam. Pada itu adalah kaki, ya. Makanya ada pada sana kita berdiri, gitu ya. Pada sewanam ini dengan melakukan bakti ke hadapan kaki Padma. Nah, istilah di dalam spiritual itu kaki Padma itu adalah kakinya Tuhan. Kaki Tuhan di sini, kenapa kita pemujaan melalui kaki Tuhan? Ya, ini biasa diterapkan di dalam spiritual oleh orang-orang suci, ya, yang sudah memperdalam ilmu spiritual, yang sudah mendalami, yang biasa memimpin umat dalam keagamaan, ritual-ritual keagamaan. Ini beliau melakukan puja-puja melalui pemujaan kaki Padma. Seperti contoh salah satunya kita menunas tirta wangsuh pada ya. Di Puro itu kalau persembahyangan naruhlah tirta di Padmasana, itu taruhnya di bagian kaki ya. Di Padmasana itu taruhnya di bagian kaki, disebutlah tirta wangsuh pada. Wangsuh itu pencucian, pada itu kaki. Jadi tirta pencucian kaki Tuhan inilah kita tunas atau kita pergunakan dalam ritual keagamaan. Ini melalui yang disebut pada sewanam. Ini adalah merupakan bentuk bakti. Ya, kita sujud bakti di kaki ibu. Ya. Kita sujud bakti di kaki orang tua. Ya. Itu juga implementasi dari pada sewanam. Itu yang kelima. Ya. Kita lanjut yang keenam, yaitu Sukyanam. Sukyanam ini penerapan bakti dengan cara persahabatan. Ya, para pemirsa pasti sudah banyak yang paham kata sahabat.
Ya, dalam kehidupan sehari-hari ya mungkin banyak ya yang mencakup persahabatan, tetapi dalam kaitan spiritual ini ada contoh persahabatan Krishna dengan Arjuna. Ini ada di dalam kitab suci Bhagavad Gita, di mana Krishna itu adalah awatara Tuhan, Arjuna itu sebagai perwakilan kita umat manusia di sana. Nah, antara awatara Tuhan Krishna dengan Arjuna, mereka itu bersahabat. Ini persahabatan yang berkaitan dengan penerapan bakti di dalam kegiatan itu spiritual, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari ya tentu Putri ya sudah banyak juga punya sahabat ya, punya teman ya, mulai dari TK punya teman, SD punya teman, SMP, SMA sampai kuliah pun banyak teman. Nah, ini pun ya berkaitan dengan persahabatan itu Sukyanam. Nah, ini sangat perlu kita terapkan. Kita lanjut yang ketujuh, Dasyam ya. Mampu melawan kehendak Tuhan ini tidak ada orang yang sampai ke sana. Nah, ini adalah pasrah. Ya, pasrah dalam artian kepada siapa? Ya, kita pasrah dalam keputusan Tuhan. Tidak ada makhluk satupun yang bisa melawan kehendak Tuhan. Ya, semua agama pasti yakin percaya itu. Ini adalah bagian dari bakti yang ketujuh ya. Yang ke-8, ini cara bakti yang ke-8 yaitu Arcanam ya. Yang ke-8 Arcanam ya, mewujudkan suatu kegiatan bakti dengan melalui simbol. Simbol ini bukan artinya kita menyimbolkan Tuhan, bukan ya. Ini adalah suatu sarana simbol. Arca itu sebagai bentuk patung ya. Kalau di umat Hindu di pura banyak patung-patung ya, dihiasan sebagai dekoratif gitu ya. Di Pelinggih ada patung Dewa Dewi, ada patung ya Garuda Wisnu ya, ada patung seorang yang kita sucikan di situ ya. Tapi kita bukan memuja patung itu ya. Ini sebagai bentuk simbolisasi sarana dalam menuju bakti, itu Arcanam. Yang ke-9, Atmani Wedanam. Nah, ini sangat penting nih dengan kehidupan kita yang ke-9 ini, yaitu pelayanan yang baik. Kita menerapkan suatu pelayanan dalam kehidupan ini. Nah, di mana pelayanan ini diwujudkan dengan bakti. Artinya kita melayani orang landasi dengan dharma, keikhlasan ya. Inilah dia bakti yang ke-9. Nah, dari nama Wida Bakti ada 9 yang saya jelaskan tadi itu ya. Baik, demikian dulu Putri. Baik, tadi sudah disebutkan pemirsa mengenai bakti menurut ajaran agama. Nah, sekarang bakti menurut kemerdekaan ya Ji, karena kita kan sedang momentum kemerdekaan. Nah, bagaimana ajaran bakti itu dilaksanakan di momentum kemerdekaan ini sesudah dan sebelumnya? Nah, mengingat bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang majemuk Aji. Nah, kita beragam suku, ras, dan agama ada di Indonesia agar tidak mengganggu kerukunan ya, kerukunan ini. Ya, betul, tetap Aji. Kita harus menjaga kerukunan. Betul, itu Aji. Ya. Nah, itu bagaimana tuh Aji? Iya, silahkan. Betul sekali Putri ini. Dalam berkaitan bakti, kita ada di 2 alam sekarang ya. Betul. Alam era sebelum kemerdekaan yaitu perjuangan ya. Sekarang kita sudah ada di alam kemerdekaan, artinya mengisi kemerdekaan itu sendiri. Nah, saya mulai dari bagaimana bakti itu diterapkan pada era sebelum kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan ya, negara kita belum berbentuk republik zaman itu ya. Sebelum tahun 1945 belum ada republik, jadi pemerintahan belum seperti sekarang, belum ada presiden ya. Itu zaman kerajaan zaman itu ya. Nah, ini penerapan bakti di zaman kerajaan itu sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa ya. Bakti zaman itu raja-raja itu punya kekuasaan yang boleh dikata sangat mutlak. Rakyat itu sangat bakti kepada rajanya. Ya. Jadi kalau raja dengan raja sudah bersahabat, rakyat itu sudah bersahabat secara menyeluruh ya. Makanya perjuangan di dalam era menuju kemerdekaan itu sendiri, kerajaan-kerajaan inilah yang disatukan
yang perlu dirakatkan, ya, dijahit, dijalin begitu ya. Nah, dari sini bentuknya adalah perjuangan yang bersifat kesukuan zaman itu, karena belum merdeka, kita belum punya negara, belum punya bangsa yang seperti sekarang ini, belum, karena menuju kemerdekaan. Jadi berkaitan dengan itu, Hindu zaman itu belum mengidentifikasi perjuangan atas nama agama, belum ya, masih kesukuan zaman itu. Makanya di Bali juga ada perjuangan rakyat Bali. Jadi nggak disebut perjuangan umat Hindu, tidak disebut begitu ya, perjuangan rakyat Bali. Begitu juga di Jawa ada Yong Japa, ada Yong Ambon, ada Yong Silebes ya, zaman perjuangan itu sejarah perjuangannya di zaman sebelum kemerdekaan. Nah, di Bali sangat terkenal ini yang disebut dengan Puputan Badung juga ada ya, Puputan Margarana, itu dalam artian perjuangan. Nah, ini pada saat itu sungguh luar biasa. Di mana luar biasanya? Nah, saya jelaskan luar biasanya begini. Bakti itu dilandasi dharma dengan keikhlasan. Zaman perjuangan itu bangsa Indonesia dari berbagai ras, suku maupun agama berjuang. Dia tidak mengharapkan suatu imbalan. Mana ada tentara digaji zaman itu, kan nggak ada. Nggak ada ya. Para pejuang-pejuang kita zaman dulu ya, nenek moyang kita lah ya yang dulu ya, berjuang itu benar-benar dilandasi dengan rasa ikhlas. Ikhlas dari dalam hati sanubari yang sangat tulus. Tanpa diperintah raja pun siap mati berkorban demi kemerdekaan gitu ya. Nah, orang zaman dulu itu rasa baktinya diterjemahkan ya, tidak bisa berjuang, ibu-ibu anak kecil tidak bisa berjuang, tapi membantu menyiapkan makanan. Ya, ada yang punya lumbung padi, turunin padinya ditumbuk jadi beras, nyiapin makanan untuk para pejuang. Begitu dia lewat di desa disuguhin makanan, disiapkan minuman di depan-depan rumah itu dari cerek gitu. Jadi kalau pejuang lewat itu nggak usah minta minum, sudah disiapkan di depan-depan di desa itu, sudah ada cerek ditaruh. Itu perwujudan bakti di zaman itu. Jadi pejuang itu tidak berharap saya digaji berapa ya berperang ini, tidak ada. Itu bakti yang sangat tulus di zaman itu. Nah, sehingga dalam saat perang Puputan, terutama di Denpasar yang terkenal dengan Puputan Bandung tahun 1906 itu, Raja Denpasar, itu perang Puputan benar-benar bakti yang luar biasa. Puputan artinya habis-habisan. Nah, perang melawan penjajah itu habis-habisan, benar-benar habis-habisan. Makanya ya pokoknya puput sampai selesai tuntas begitu ya. Nah, ini perjuangan yang sungguh luar biasa di zaman itu, sampai selesai, sampai puput. Habis pun kita mengorbankan jiwa raga kita sampai tetesan darah penghabisan. Kita perjuangkan demi kemerdekaan tanpa mengharapkan imbalan sedikit pun ya. Raja sekeluarga itu siap bertempur sampai habis-habisan. Makanya ada perang Puputan sampai habisan. Perang Puputan Margarana juga demikian. Ada semua daerah punya rasa bakti yang sangat sungguh luar biasa. Nah, sekarang kita masuk di era kemerdekaan. Nah, setelah 17 Agustus tahun 1945, ya tentu negara sudah terbentuk ya. Sudah terbentuk negara ini, artinya apakah bakti di sana masih ada? Ya tentu ada. Ya, kita sebagai rakyat Indonesia yang bertumpah darah bangsa Indonesia semua ya pasti siap juga bakti, apalagi baru transisi masuk ke alam kemerdekaan. Nah, bakti di era kemerdekaan ya tentu ada perbedaan sedikit ya, ada perbedaan sedikit. Perbedaannya tuh di mana? Ya, di dalam bakti di era kemerdekaan ini bakti tetap berjalan. Ya, terbukti juga hari Minggu besok juga orang kerja bakti ya. Bakti juga ada, tetap ada. Tetapi dalam kaitan profesi kita sebagai rakyat Indonesia, tentu ya punya berbagai profesi kan. Nah, karena kita itu di alam kemerdekaan, ya tentu menyesuaikan situasi, ya kondisi. Ya tentu juga ada regulasi, karena sudah merdeka ini kan ada regulasi nih yang dibentuk oleh negara. Bangsa Indonesia sudah membentuk nama legislatif, ya bertugas membuat regulasi, aturan-aturan undang-undang begitu, itu regulasi. Apa kaitannya regulasi ini dengan bakti sekarang? Ya tentu orang bekerja di alam kemerdekaan
tetap dilandasi dengan bakti, tetapi dari regulasi juga akan menyiapkan sesuatu imbalan, ya. Karena sudah merdeka, ya tentu orang juga ingin hidup yang sejahtera. Memang tujuan kemerdekaan kan gitu ya. Kita harus sejahtera, rakyat Indonesia secara menyeluruh ya, menuju pintu gerbang kemerdekaan kan untuk mengejar kesejahteraan ya, biar sejahtera, adil dan makmur yang merata kan begitu ya. Nah inilah menjadi sesuatu perjuangan yang di alam kemerdekaan, bekerja berdasarkan landasan dharma, keikhlasan, melayani, tetapi nanti tentu secara regulasi ada imbalannya. Ya, yang karyawan yang ya di pemerintahan dia dapat gaji, di swasta juga dapat gaji, kita bekerja juga mandiri, ya tetap mencari penghasilan. Nah, di sini penghasilan itu bukan menjadi prioritas utama di dalam bakti ya, di dalam konteks bakti bukan menjadi prioritas pertama. Itu adalah karena regulasi kita mendapatkan sesuatu. Kita bekerja selalu berlandaskan bakti. Makanya di dalam wawancara orang mau jadi karyawan jadi PNS. Apa motif Anda mau jadi karyawan di sini? Ya, saya menjalankan kewajiban. Saya siap bekerja dengan landasan bakti, ya gitu ya. Apa mau kerja tanpa gaji? Ya. Kan tentu tidak ya. Benar. Tidak dijawab pun ya pasti ada gajinya. Karena sudah ada regulasinya, orang bekerja di sana pasti ada gaji begitu ya. Nah ini berkaitan dengan nama Wida Bakti tadi ya, kembali ke profesi-profesi. Bakti itu dikaitkan dengan nama Wida Bakti tadi, gimana profesi kita, disitulah bakti kita. Nah, profesi kita begini, bakti kita di sana. Profesi kita begitu, bakti kita di situ ya. Itu dulu. Baik, tadi sudah dibahas mengenai bakti sebelum dan sesudah kemerdekaan. Nah, sekarang Aji, kita kan sudah di abad postmodern. Postmodern, kan? Ya. Di mana semua aspek kehidupan masyarakat itu keinginannya serba instan. Pasti pemirsa yang ada di rumah juga pasti inginnya semua instan ya. Dan perlu menyiapkan biaya yang tentunya jadinya ekonomi ini uang nomor satu. Nomor satu, iya. Nah, apakah konsep bakti ini masih relevan dilaksanakan Aji dengan konsep seperti itu di kehidupan kekinian ini? Iya. Oke, bagus sekali ya. Kehidupan kita di abad postmodern ini ya, semua juga sudah tahu ya. Semua orang juga perlu makan. Perlu pulsa, ya. Perlu kuota. Iya, kalau zaman sekarang kalau nggak punya kuota rasanya ada yang kurang hidup ini. Iya. Apalagi belum makan. Betul. Ya ini sangat relevan ya bakti itu. Nah di mana sih bakti itu dalam relevansinya dalam kehidupan? Nah kita butuh duit ya, butuh kehidupan yang perlu didukung oleh semua serba instan. Sebab instan ini perlu duit ya. Betul, nah gimana menerapkan bakti biar bisa instan ya. Nah ini sesuatu yang dua hal yang perlu kita renungkan, gimana kita mengaitkan bakti dengan kebutuhan kita secara ekonomi kan gitu ya. Makanya di nama Wida Bakti tadi ada 9 diterjemahkan di sana. Nah kita menjalankan bakti, nah, kembali lagi ke cara-cara 9 itu tadi ya, supaya kita mendapatkan imbalan untuk hidup. Kita lakukan bakti ini sesuai profesi kita. Nah di abad postmodern ini ya, orang bisa jualan secara digital ya. Itu bakti kita ya lakukan dengan tulus ikhlas. Jangan main digital hanya nonton video ya, jangan ya. Kita manfaatkan teknologi ini untuk mencari income, mencari suatu pendapatan. Tapi landasin bakti kita kesungguhan. Bakti itu juga mencerminkan suatu kesungguhan. Keikhlasan kita bekerja, selalu memohon kepada Yang Kuasa supaya diberikan jalan. Ya, kalau sudah bekerja dengan landasan bakti, ikhlas kita bekerja. Makanya presiden kita selalu bilang, ayo kita kerja. Artinya ikhlas itu. Jadi kerja ya
Ikhlas itu. Kita bekerja dengan ikhlas sesuai profesi kita. Nama Wida Bakti juga yang terakhir yang ke-9 kan bentuk pelayanan di situ. Pelayanan ya seperti di abad modern ini ya seperti kita mengalami pandemi COVID-19 ya. Kita sudah sampai aduh payah hidup wah, masyarakat sudah payah dari 2019 sampai sekarang itu masih terasa ya, makanya kita prokes itu tetap kita jalani. Nah, pelayanan yang utama di zaman era COVID yang tentunya prioritas kita semua ya, pemerintah juga menganjurkan yang paling utama adalah kesehatan. Ya, prioritas kita. Nah, kalau kesehatan ini ambruk, semuanya juga ambruk. Ya, ini yang prioritas utama. Makanya pelayanan kesehatan yang dinomor-satukan. Makanya ada istilah PPKM ya. Perketat kegiatan yang membahayakan. Nah, ini pelayanan di kesehatan yang nomor 1 untuk kita lepas dari pandemi COVID-19 ini. Ini sudah mulai melandai dan lagi sudah ada perbaikan yang sangat signifikan sekarang. Ya, ini pelayanan. Ini nama Wida Bakti yang ke-9. Bayangkan para tenaga kesehatan melayani masyarakat. Sampai rumah sakit mana-mana penuh ya, sampai ruangan yang darurat ya, orang IGD juga penuh, sampai di Bangsal penuh. Bayangkan itu, kalau tanpa rasa bakti, kalau mengharap saya dibayar berapa sih ngurusin orang COVID segini banyak, tidak akan sukses. Tetapi dengan berlandaskan rasa bakti yang ke-9 tadi, ini bisa teratasi. Banyak tenaga kesehatan nakes kita itu bahkan keluarganya sendiri ditinggal berhari-hari di rumah sakit kerja, bahkan ikut tidak pulang-pulang ya, karena kalau pulang nanti terkontaminasi keluarga di rumah. Malah ikut terjangkit karena tenaga kesehatan kan rentan ya, karena virus di rumah sakit menghadapi orang pasien yang COVID ya pasti ikut terjangkit kan begitu. Nah, ini adalah bakti yang ke-9. Sangat-sangat dominan prioritas di kesehatan di zaman COVID ya. Ini perlu kita camkan, kita hargai para tenaga kesehatan kita ya. Mungkin ini dulu. Nah, silakan. Nampaknya seru sekali pemirsa yang di rumah pembahasan kita pada pagi hari ini, tetapi kita akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami di Bandung TV. Baik, kembali lagi di Bandung TV dalam program Mimbar Agama Hindu dengan narasumber kita Bapak Insinyur Ide Bagus Rai Atnyana MPhil. Baik Aji, kita lanjutkan saja pembahasan tadi. Nampaknya seru sekali pemirsa yang ada di rumah karena kita membahas mengenai masa kekinian. Nampaknya tidak afdol jika kita tidak membahas generasi mudanya nih Aji. Nah, generasi muda sekarang ini tentunya pasti sangat kritis ya Ji ya dalam berpikir atau melihat sesuatu nih Ji. Nah, terutama membandingkan kegiatan keagamaan dengan yang lainnya nih. Nah, dalam ajaran bakti tadi sudah disebutkan ada yang namanya arcana nih Ji ya. Arcana nampaknya ada simbol sebagai pemujaan tadi Aji sebutkan. Nah, apakah hal ini tidak bertentangan dengan konsep ketuhanan yang Maha Esa nih Aji? Silahkan Aji Rai. Iya, oke. Ini bagus sekali ya pertanyaan untuk di era kemerdekaan ini, di mana kita harus menjalin kerukunan. Nah, kerukunan intern umat beragama maupun kerukunan antar umat beragama ya. Ini kaitan dengan pertanyaan itu adalah berkaitan dengan kerukunan itu sendiri ya. Tadi saya juga sudah menyebut di dalam nama Wida Bakti itu adalah ada bakti yang disebut dengan arcanam. Memang ini mempergunakan suatu simbol. Simbol ini disebut arcanam. Arca itu simbol ya. Tadi juga sudah disinggung sedikit bahwa simbol ini bukanlah Tuhan ya. Dalam kehidupan kekinian di abad modern, sains dan teknologi itu juga semua mempergunakan simbol ya. Jadi bukan kita memuja simbolnya, tapi kita memanfaatkan simbolnya gitu ya. Alam digital ada simbol digital ya, ada simbol 0 dan 1 ya. 0 dan 1 itu menjadi bentuk digital, menjadi informasi ya, begitu juga simbol ya. Kita minum air, adakah orang yang menyebut kita minum H2O?
Kan nggak ada. Ya, H2O secara umum ya secara kimiawi orang pasti udah tahu. H2O pasti air. Nah, H2O adalah simbol air. Ya. Di era yang sudah modern saat ini, ya sudah mengglobal, sains teknologi itu simbol-simbol itu sangat penting ya. Sangat penting. Air juga disimbolkan dengan H2O, oksigen disimbolkan dengan O2 ya. Kalau di dunia kesehatan, kalau orang sesak, nggak bisa napas, apalagi zaman COVID, sibuk nyari oksigen kan gitu ya. Nah, di situ apa simbolnya? Ya O2 ya. Oh, nyari O2, dikasih O2 ya, supaya terselamatkan jiwanya karena napas ini memerlukan O2 ya. Ya, oksigen itu O2 simbol. Apakah simbol itu perlu kita puja? Ya, sebenarnya kita bukan memuja simbolnya. Apakah kita memerlukan O2? Coba ditulis O2 dihirup, bisa nggak? Ya nggak bisa kan. Oksigen itu yang kita perlukan, bukan O2-nya. Nah, O2 ini adalah simbol secara sains. H2O adalah simbol air. Tetapi bukan kita minum H2O kan, bukan kan? Kita minumnya air. Nah, begitu juga dalam arcanam. Kita memuja Tuhan yang Maha Kuasa, yang di atas, yang kita tidak tahu. Kalau di Hindu disebut Maha Acintya, tiada terpikirkan. Nah, bagaimana kita tahu bahwa itu Tuhan? Terpikirkan pun tidak. Kita mempergunakan sarana yang disebut simbol. Simbol inilah yang dikatakan dengan arcanam. Ada simbol patung sebagai sarana dia. Ada simbol bebanten juga sarana. Makanya umat Hindu sarana pemujaan itu mempergunakan banten. Nah, ini bahasa Bali sesungguhnya. Ban itu karena enten itu sadar. Enten itu terbangun, ya sadar. Supaya kita tersadarkan, pergunakanlah banten. Itu simbol di banten kan. Semua banten adalah simbol-simbol dari pemujaan untuk Tuhan. Sarwo banten Satmaka Raganta Twi, itu disebutkan di dalam kitab suci agama Hindu ya. Satmaka Raganta Twi itu ya seolah-olah itu perwujudan Tuhan di dalam benak pikiran kita, mempergunakan sarana yang mana Tuhan itu sendiri tidak berwujud. Nah, jangan sampai simbol-simbol ini kita lecehkan. Nah, ini dalam kerukunan antarumat beragama, jangan kita saling melecehkan simbol ya, itu rawan, rentan terhadap gangguan kerukunan. Nah, ini kita umat Hindu sudah paham itu, walaupun kita juga sering mendengar ada cemohan atau ada orang yang kritis tapi bertanya mengejek gitu ya. Tenang aja, kita jelaskan aja. Jelaskan aja, ndak usah marah. Ya, namanya orang tidak tahu ya. Oh maaf, itu patung itu bukan Tuhan. Patung itu adalah simbol, adalah sarana gitu ya. Saya bukan memuja patung ya, walaupun di depan saya itu ada ornamen patung, saya memuja Tuhan yang tidak nampak gitu ya. Jangan kita marah. Oh gitu ya. Kita tetap fokus supaya tidak mengganggu kerukunan ya. Ini sangat baik pertanyaan tadi, supaya ini masyarakat luas kita hindari ya saling mencerca, menghina agama lain. Nah, dalam rangka mengisi kemerdekaan ini kita kan harus utuh bangsa Indonesia ini. Betul. Kita harus utuh bangsa Indonesia ini ya. Ada undang-undang ITE juga ya, kalau kita sampai menghina agama lain melalui penghinaan terhadap simbol-simbol, jadi laporan ke kepolisian, jadi masalah kan ya. Ya, ini kenapa kita mengundang masalah ya. Era kemerdekaan ini coba mari kita rajut kerukunan. Namanya merdeka kan ya kita saling bersahabat, seperti yang tadi disebutkan dalam nama Widya Bakti kan ada cara bersahabat. Nah, ini berkaitan dengan itu, biar kita bersahabat. Nah, arcanam seperti itu yang saya jelaskan. Mari kita pupuk kerukunan dengan mencerca atau menghina agama lain karena ada simbol-simbol itu. Semua juga punya simbol. Pasti semua juga memaklumi. Semua agama punya simbol. Ya, seperti saya contohkan ini tadi, di era abad teknologi ini semua juga mempunyai simbol. Kalau nggak ada simbol kita nggak bisa main HP. Betul. Nggak bisa.
mau ketik apa itu kan simbol. Mau ngomong itu juga jadi simbol dia di sana. Yang dikirim itu simbol semua 0101 Harbat Digital ya. Ya, demikian dulu. Baik, Aji, tadi kita sudah menyinggung generasi muda. Nah, apakah Aji sendiri nih punya ide atau usulan nih bagaimana generasi milenial atau generasi muda ini bisa menjadi agen perubahan dan menjadi penerus bangsa tentunya untuk Indonesia yang bekerja dengan landasan bakti ini sendiri nih, Ci? Betul. Silahkan. Iya, memang kita sangat mengharapkan generasi muda nih ya. Betul. Karena apa? Di era kemerdekaan ini kita harus estafet. Estafet dalam artian umur akan berjalan terus, berjalan nambah terus, yang tua makin meminggir, makin akan tiada nanti. Estafetnya ke generasi yang berikutnya, ya, dari kakek nenek ke anak-anak jadi ke cucu kan begitu seterusnya. Nah, ini generasi muda ini sebagai penerus bangsa, ya tentu kami sebagai orang tua ya tentu punya juga keinginan, ya ide atau katakanlah saran, ya masing-masing kita pasti punya ide ya, ide yang berbeda-beda tentu dalam keberagaman kita Bhinneka Tunggal Ika, idenya pasti beragam. Nah, dari saya sendiri, ide saya sih atau saran saya dalam mengisi kemerdekaan ini, nah, gimana kita menerapkan bakti ini supaya bermanfaat untuk negara dan bangsa kita ini. Ide saya, mari kita terapkan disiplin, ya, disiplin kunci yang sangat penting di dalam era kemerdekaan ini. Disiplin pupuk dari kita, dari anak-anak, disiplin. Makanya anak PAUD, anak TK diajarkan dia disiplin, disiplin. Makanya nyebrang bagaimana yang disiplin, terus menghadapi jam sekolah, jam kerja itu harus disiplin, disiplin waktu ya. Disiplin tentang diri sendiri, ya, disiplin dalam belajar, disiplin dalam segala hal. Nah, kalau landasan disiplin ini dipegang baik-baik, secara pribadi disiplin, nanti secara keluarga bisa disiplin, karena semua orang sudah disiplin kan begitu. Nanti secara nasional, ya semuanya didisiplin. Nah, kalau disiplin ini sudah berjalan dengan harmonis semua, ya tentu alam kemerdekaan ini akan mudah mencapai kesuksesan. Ya, kesuksesan ini ya tentu nanti kesejahteraan meningkat ya. Jadi alam kemerdekaan ini akan diisi dengan rasa yang guyup, nanti guyup ya. Silih asih, silih asah, silih asuh ya, seperti pepatah di Sunda gitu ya. Ya, kita juga di Bali juga sama, silih asih, silih asah, silih asuh itu. Nah, disiplin ini sangat penting. Di dalam kehidupan sehari-hari ya banyak juga kita memperhatikan, ya ada saja yang tidak disiplin, nyebrang seenaknya, nyalip seenaknya, ya coba balik jalan tol, sudah di kiri, nyalip di kiri jalan sudah tidak ada, masuk aja nyalip dari sebelah kiri, kan membahayakan orang lain. Ya, kalau disiplin seperti ini tidak kita terapkan, ya buyar ya kehidupan ini ya, terutama ini yang berkaitan dengan pelayanan Nama Wida Bakti yang ke-9 tadi. Ini harus disiplin benar. Gimana loket harus buka jam 7, petugasnya datang jam 9. Nah, kan banyak instansi yang pakai loket front office itu. Nah, pelanggan sudah datang jam 7 karena di situ loket buka jam 7, udah datang jam 7, tapi yang melayani karyawannya atau pegawainya datang jam 9. Nah, berarti ini sudah nggak disiplin. Terganggulah pelayanan itu sendiri ya. Nah, kaitan dengan disiplin ya banyak juga instansi-instansi sekarang itu mempergunakan cara-cara berkelit dari disiplin untuk mencari celah, mencari celah-celah untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Ya, tidak baik dalam artian mementingkan pendapatan sendiri. Ya, disiplin tidak berjalan. Terus masih ada juga perbuatan-perbuatan mencari celah untuk berbuat kejahatan di situ. Ya, kejahatan yang terselubung ya. Nah, gimana kejahatan itu akan merusak kehidupan berbangsa di era kemerdekaan ini. Nah, gimana kita supaya tidak menjadi penjahat, lebih baik jadi penjahit. Kalau penjahat itu merobek-robek, kalau penjahit itu menjahit, memadukan gitu ya. Nah, lebih baik kita jadi penjahit daripada penjahat.
Ya, walaupun mungkin kesannya penjahit goyang-goyang kaki aja bisa dapat duit kan, penjahit itu kan injak menjahit itu lebih baik dari daripada menjadi penjahat. Menjahit itu menjahit kerukunan, ya, menjahit goyang-goyang kaki menjahit dapat duit. Ya, alam kemerdekaan ini sangat baik kita isi dengan disiplin yang tinggi. Ya, mari kita isi kehidupan di alam kemerdekaan ini dengan bakti, mulai dari diri sendiri. Lakukan dengan disiplin yang kuat, dengan landaskan bakti di jalan Dharma, begitu ya. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir Putri dan tentunya sebagai nasihat nih mungkin ya. Betul ya, boleh. Nah, luar biasa kali pembahasan kita pada pagi hari ini, Aji. Terima kasih banyak atas wejangannya, atas informasinya yang pastinya sangat bermanfaat bagi kita, bagi Putri dan pemirsa yang ada di rumah dalam mengisi suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Pemirsa, itu tadi bahasan kita mengenai bakti dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga apa yang kita bahas ini dapat memotivasi nih Aji, mendorong pemirsa yang ada di rumah untuk terus belajar dan belajar dalam mengisi kemerdekaan ini. Dan tentunya dalam rangka menghadapi kompetisi global, iya. Sekaligus sebagai langkah maju untuk Indonesia. Salam merdeka. Baik. Salam merdeka. Baik. Terima kasih telah menyaksikan program Mimbar Agama Hindu. Saya Igusti Ayu Pertrisnawati dan rekan tugas yang bekerja mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di lain waktu. Kita tutup. Baik, ya, kita tutup bersama dengan Pramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih.